kembali lagi dengan saya, Cinta Cakraningrum, psikolog. Kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis merupakan gangguan kecemasan di mana penderitanya tidak hanya mengalami gangguan kecemasan, tapi memiliki keluhan-keluhan di fisik mereka. Seperti apa contohnya? Contohnya, pada saat kita stres, pada saat kita memiliki banyak pikiran, pada saat kita tegang, takut, khawatir, cemas, maka ada beberapa reaksi-reaksi yang muncul akibat kecemasan tersebut di dalam anggota tubuh kita. Misalnya, sakit perut, mual, ingin muntah, atau gatal-gatal, jantung berdebar-debar, rasa nyeri di beberapa bagian tubuh, sakit kepala. Lalu, apa yang akan terjadi jika gejala-gejala tersebut tidak ditangani dengan tepat? Misalnya, saat kita stres, kita cemas, kita khawatir, kita tegang secara berlebihan, maka rasa di perut itu rasanya penuh, mual, ingin muntah, asam lambung naik. Saat asam lambung itu naik ke kerongkongan dan tidak ditangani secara tepat, maka kerongkongan kita dapat iritasi, sehingga akan memunculkan penyakit lainnya. Maka dari itu, kecemasan atau stres atau tegang yang berdampak ke bagian fisik kita harus ditangani dengan tepat. Seperti apa cara penanganannya? Yang pertama, kita dapat menggunakan terapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy, di mana terapi ini tidak hanya memfokuskan tentang perbaikan perilakunya saja, tapi mengubah pikiran kita yang negatif atau yang irasional menjadi yang rasional, sehingga perilaku akan mengikuti menjadi lebih baik atau menjadi positif. Karena pada saat kita cemas, itu pikiran-pikiran yang di dalam kepala kita tuh adalah pikiran-pikiran yang irasional, bukan pikiran yang rasional. Sehingga timbullah rasa kecemasan tersebut. Yang kedua, kita harus mencari tahu dulu, apa sih yang membuat kita cemas? Atau apa sih yang mengakibatkan si anxiety ini muncul? Jika kita sudah tahu apa yang menyebabkan kita cemas, kita harus menghindari objek tersebut. Yang ketiga, kita bisa mencoba relaksasi ataupun meditasi agar pikiran kita lebih tenang, hati kita lebih tenang, dan antara pikiran sama hati sinkron. Tidak, hati kita masih gundah nih, lalu pikiran kita, enggak dong, kita harus bisa, kan jadi nggak sinkron. Yang baik adalah saat pikiran sama hati itu sinkron. Pikiran tenang, hati pun tenang. Sehingga pada saat sudah sinkron antara pikiran dan hati, itu akan membuat hidup kita lebih tenang, rasa sakit ataupun keluhan-keluhan fisik pada bagian tubuh kita pun juga berkurang. Dan yang keempat adalah kita bisa mencoba untuk menghirup aromaterapi. Karena pada dasarnya aromaterapi dapat membuat kita tenang, rileks, dan bisa berpikir dengan baik. Oke, demikian penjelasan saya mengenai psikosomatis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.